Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini untuk rekan-rekan mahasiswa semester 2 Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin? Insya Allah hari ini kita akan melakukan perkuliahan dengan metode YouTube channel ya. Jadi hari ini yang akan kita bahas materinya adalah tentang collaborative care untuk mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk mendengarkan materi? Jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kita akan melanjutkan tanya jawab di WhatsApp grup saja, nggih. Oke. Untuk materi collaborative care akan Ibu sampaikan. Mungkin sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan juga untuk materi collaborative care di sini. Hari ini jadi kita hanya mengulang kembali, mengingat kembali apa yang dimaksud dengan collaborative care. Collaborative care ini sendiri adalah metode atau model asuhan kebidanan yang digunakan oleh bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan terhadap kliennya. Salah satu model asuhan kebidanan di sini adalah collaborative care ya. Jadi apa yang dimaksud dengan collaborative care? Mungkin teman-teman mahasiswa sudah pada tahu semua, kolaboratif itu adalah berkolaborasi ya. Kolaborasi ini artinya adalah berbagi kerja atau bekerja sama dengan teman sejawat atau dengan tenaga kesehatan yang lain. Kalau bekerja sama dengan teman sejawat berarti bekerja sama antar bidan yang satu dengan bidan yang lain. Tapi kalau bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain, berarti kita bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain. Contohnya seperti ahli gizi, kemudian dokter, kemudian psikolog, kemudian petugas laboratorium. Nah, jadi kita memang tidak bisa terlepas dari tenaga kesehatan yang lain untuk melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif. Kenapa? Karena memang keterbatasan wewenang dari bidan hanya memberikan asuhan secara normal, dan untuk asuhan-asuhan penunjang yang lain memang tetap harus dilakukan, namun yang melakukan bukan bidan itu sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Oke, jadi untuk apa saja yang bisa dilakukan kerjasama? Yang pertama bisa dengan konsultasi. Misal kita berkonsultasi dengan dokter, apa yang harus kita lakukan untuk penegakan diagnosa? Bisa juga untuk melakukan penata laksanaan apa saja yang harus kita lakukan untuk pasien yang memang memiliki kegawat daruratan atau memiliki komplikasi dan penyulit. Nah, sampai di sini mungkin bisa dipahami ya apa yang dimaksud dengan kolaboratif, asuhan kolaboratif ya, atau yang dimaksud dengan collaborative care midwifery. Nah, untuk tindakan apa saja yang biasanya dilakukan dengan tenaga kesehatan yang lain, misalkan untuk tadi konsultasi ya dengan dokter untuk penegakan diagnosa atau pemeriksaan penunjang apa saja yang harus dilakukan. Contoh, untuk pemeriksaan ibu hamil itu kita bidan tidak boleh melakukan USG mandiri. Untuk mengetahui lebih detail berapa usia kehamilan, posisi bayi, kemudian bagaimana keadaan air ketuban dan sebagainya, itu memang harus dilakukan pemeriksaan USG. Karena pemeriksaan USG ini hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis kandungan, maka kita akan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis untuk melakukan pemeriksaan USG. Nanti hasilnya akan kita jadikan dasar untuk melakukan penata laksanaan. Sampai di sini mungkin sudah jelas ya. Kemudian untuk kita kolaborasi dengan ahli gizi, apa saja yang dilakukan? Misalnya contohnya adalah untuk kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu biasanya menyesuaikan dengan hasil pemeriksaan. Contoh, ibu hamil dengan anemia akan berbeda
pemberian nutrisinya dengan ibu hamil yang normal. Akan berbeda juga dengan ibu hamil yang mengalami KEK atau kekurangan energi kronik ya. Nah, jadi di sini untuk gizi atau nutrisi yang akan kita berikan kepada ibu hamil, penyuluhan tentang nutrisi yang akan kita berikan kepada ibu hamil, boleh saja kita berkolaborasi dengan ahli gizi untuk memberikan apa saja gizi yang sesuai untuk diberikan kepada ibu dengan diagnosa yang berbeda-beda. Untuk kolaborasi dengan psikolog ya, itu bisa dilakukan dengan pasien-pasien yang memiliki permasalahan dari segi psikologisnya, misalnya ibu yang dengan gangguan tidur, insomnia, atau misalnya ibu yang dengan permasalahan sosial, permasalahan dengan keluarga, misalnya dengan keluarga broken home, atau dengan keluarga yang ibu hamil yang tidak memiliki suami dan sebagainya. Itu bisa kita konsultasikan dengan psikolog, atau bisa kita lakukan rujukan dengan psikolog, misalnya kita rujuk ibunya ke psikolog tertentu yang nantinya akan diberikan terapi psikologis. Kemudian dengan petugas laboratorium ini sangat berkaitan sekali ya, untuk pemeriksaan HB, untuk pemeriksaan urin reduksi, albumin. Nah, ini merupakan pemeriksaan dasar yang harus didapatkan oleh klien pada saat kehamilan. Jadi kita bisa berkolaborasi, misalnya untuk bidan yang bertugas di puskesmas nanti bisa setelah kita lakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis, kita bisa anjurkan ibunya untuk ke ruang laboratorium dulu ya untuk diperiksa lab, kemudian baru nanti setelah hasilnya keluar akan dikembalikan lagi ke ruang KIA dan akan diberikan penkes ya dari hasil laboratorium tersebut. Akan kita sampaikan juga hasilnya seperti apa, hasil pemeriksaannya ini akan kita sampaikan kepada ibu bagaimana untuk tindak lanjut setelahnya. Kemudian bisa juga kita melakukan kolaborasi dengan tenaga teman sejawat ya, atau sesama bidan. Ini adalah untuk bidan-bidan yang bekerja di BPS atau di bidan praktik mandiri. Jikalau misalnya ada beberapa alat yang kurang atau tidak berada di tempat, bisa melakukan kolaborasi dengan bidan yang lain. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Kalau ada beberapa pertanyaan atau ada yang belum jelas, silahkan nanti bertanya di media WhatsApp group. Nah, setelah ini juga Ibu akan memberikan tugas. Silahkan untuk membuat kasus yang menggambarkan seorang bidan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat atau dengan tenaga kesehatan lainnya. Silakan nanti kasusnya dibuat dan dikirimkan ke WhatsApp group untuk pembelajaran pengantar asuhan kebidanan. Nah, untuk perkuliahan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.